Shalom. Ya, hari ini kita akan belajar, kita akan nyambung terus. Udah 2 minggu saya bicara masalah perkataan. Nah, kali ini saya akan bicara apa yang Tuhan katakan masalah perkataan ini. Markus 11. Oh iya, sebelum. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Oke. Jadi ini ketika Tuhan sedang berjalan sama murid-muridnya. Jadi Tuhan melihat yang namanya pohon ara. Ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dengan pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini aneh. Kenapa Tuhan matiin mengutuki pohon karena nggak ketemu ada buahnya? Padahal dia tahu di sini firman katakan memang bukan atau belum musimnya. Lah, udah tahu memang gak ada musimnya, belum musimnya, ya pasti gak ada pohon, gak ada buahnya. Tapi kenapa dikutukin? Apa alasannya Tuhan? Istilah kasar gini, ini pohon gak ada salahnya. Lagi berdiri aja. Tuhan ngelihat, enggak, dia lapar, kemudian ya, aduh nih, ini pohon kok nggak ada buahnya. Ya memang nggak ada buahnya, nggak ada musimnya. Tapi kenapa dimatiin, kenapa dikutukin gitu loh. Benar gak? Jadi gini, saya nanya sama Tuhan ya, maksudnya apa sih juntrungannya gitu loh. Tujuannya apa sih? Jadi begini, ini adalah sebuah pengajaran yang dibuat oleh Tuhan tentang perkataan. Yang dipakai sebagai patokan kita pada waktu kita berkata, pada waktu kita meminta sesuatu kepada Allah. Tapi untuk pengajaran itu, Tuhan butuh ada yang dikorbanin. Pohon ara dikorbanin. Kenapa? Bagi Tuhan, sesuatu yang bisa menjadi alat, bahkan kelihatannya merugikan, nih pohon ara dimatiin. Tetapi kalau buat satu mengajarkan kita, yang merugikan ini, pohon ara dimatiin itu tidak masalah. Kalau ternyata alat yang dia harus korbanin ini tujuannya untuk membuat kita sadar atau membuat kita ngerti akan sebuah kebenaran. Nah, Tuhan pernah ngomong saya begini. Ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak,
engkau rugi, engkau bermasalah. Memang kelihatannya merugikanmu, tetapi tidak masalah walaupun kamu kehilangan. Yang penting kamu jadi bertobat sadar. Sekalipun ada yang harus dikorbankan, prinsipnya yang penting kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar dari kehilangan. Jadi lebih baik ngorbanin uang, tapi kamu sadar dan kamu berbalik kepadaku, daripada kamu kehilangan uang, kamu enggak sadar-sadar. Biarin engkau hilang duit, biarin engkau punya masalah, untuk membuat engkau sadar. Tuhan yang harus engkau sadari, Tuhan pengen engkau bertobat. Ada sebuah pengajaran yang harus kita alami gara-gara masalah. Jadi Tuhan sengaja korbanin yang namanya pohon ara yang tidak tahu apa-apa. Ini kan tanaman loh, pohon makhluk hidup juga. Dengan tujuan mengajarkan sebuah hal yang luar biasa. Yaitu di Markus 11 ayat 22 sampai 24. Nanti saya akan jelasin lebih detail. Yesus menjawab mereka. Jadi Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ini yang setelah apa? Maksudnya tujuannya kenapa ini Tuhan mengutuki. Yesus menjawab mereka begini. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini perkataannya Tuhan, Markus 11, 22 sampai 24. Ini adalah perkataan akibat gara-gara Tuhan mengutuki pohon ara. Supaya kita punya sebuah pegangan hidup. Nah, Markus 11-nya tetap sama di ayat 20 sampai 22. Jadi gini. Ketika Tuhan lagi jalan-jalan menuju ke bait Allah, dia ngeliat pohon ara. Pohon ara itu kemudian dia kutuki. Memang di kitab Matius ketika dia Tuhan mengutuki, di kitab Matius katakan pohon itu kering. Loh, kok? Nah, tetapi di Markus, ya, coba Markus 11 ya, ayat 20 sampai 22. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Jadi pagi-pagi besokannya. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, jadi gini, ketika besokannya mereka lewatin lagi, si Petrus ngeliat, loh itu kan pohon yang kemarin dikutukin. Pas dia lihat itu enggak kering di atasnya, jadi daun-daunnya, tetapi dia ngeliat sampai ke pohon akarnya. Sehingga Rabi, lihat loh, itu sampai ke akarnya kering. Tuhan ngomong, percayalah kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi sebuah sebuah pengajaran yang akhirnya Tuhan kasih tahu kenapa gua kutukin.
Kenapa gue kutukin itu namanya pohon ara? Ini gue kasih tahu. Percaya kepada Allah. Maksudnya apa? Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak pergi, terjebak ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang diomongin, ya, dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, Tuhan ngomong gini lah. Ini sebuah contoh. Ketika aku ngomong, hai pohon ara, engkau akan keringlah secara pokoknya seorang pun tidak akan makan buahmu selama-lamanya. Artikan itu pohon ara itu mati. Lihat, caraku adalah ngomong. Apapun yang kamu katakan, engkau akan melakukan persis yang aku katakan. Percayalah kepada Allah. Supaya ketika kamu ngomong dan kamu enggak bimbang hati, apa yang kamu katakan itu terjadi, pasti terjadi. Saya kasih contoh. Jadi minggu lalu kan, kemarin saya cerita sih kemarin kan di hari Sabtu. Cuma saya cerita lagi begini. Minggu lalu hari Minggu itu sebetulnya kondisi saya dalam keadaan sakit. Jadi saya nggak bisa tidur dari jam 12 sampai jam 12 saya baru tidur sampai jam 5-an. Gara-gara saya minum kopi sebelumnya waktu kita pelayanan. Jadi saya tidur sekitar 5 jaman lebih. Bangun pagi sekitar jam 6-an, setengah 6 lah. Itu saya nggak enak badan. Emas total. Jadi pada waktu itu saya pikir, aduh gimana ya. Udahlah saya coba tidur lagi. Berusaha tidur nggak bisa tidur. Mungkin sekitar jam 7-an saya baru bisa tidur. Tidur cuma dapat setengah jam. Percuma jadinya. Jadi pada waktu itu saya cuma pagi-pagi. Itu saya cuma hanya ngeringkuk pakai selimut, saya udah cuman tiduran aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan saya harus khotbah. Jadi kondisi saya tuh benar-benar drop sekali, lemas sekali. Terus apa yang saya ngomong, apa yang saya lakukan? Saya mulailah kepikiran dalam pikiran saya. Saya lupa, entah saya duduk atau gimana, saya ngomong begini. Ketika aku datang, ini saya nggak minta, ini ada 2 cara. Di sini katakan, ya kalau di Markus 2, 11, 23, 24 ini, kamu ngomong, apa yang kamu katakan itu terjadi. Tapi yang kedua adalah, kamu minta dan doakan. Kalau kamu percaya kamu telah menerima, kamu akan terima. Jadi sayang yang pertama, apa saja yang kau katakan. Jadi, saya lakukan apa yang, jadi saya cuma ngomong begini. Ketika saya percaya bahwa di Mahanaim ini baitnya Allah, tempatnya, tempat kudusnya Allah. Ada urapan Allah, ada kehidupan ilahi. Itu yang saya percayai. Jadi ketika saya masuk ke dalam ruang kebaktian, walaupun kondisi saya lemah, ketika saya masuk di dalam nama Yesus, urapan kuasa Allah, kehidupan Allah, aku sedot masuk ke dalam tubuhku. Jadi aku bisa khotbah, tubuhku menjadi kuat. Sehingga aku bisa berdiri dan khotbah seperti biasa. Dalam nama Yesus. Gunung yang saya hadapi adalah tubuh yang lemah. Itu gunungnya saya. Gunung adalah masalah kita masing-masing. Firman katakan ini, kita ngomong kepada gunung itu. Tidak dikatakan bahwa kita ngomong gunung kita ke Tuhan. Masalah kita ke Tuhan, kagak. Yang Tuhan katakan ngomong sama gunung lu pergi. Lu percaya, lu bisa.
Jadi saya tahu ada kelemahan di tubuh saya. Saya ngomong di dalam nama Yesus. Saya tidak menghardik tubuh saya yang lemah. Saya cuma katakan gini, di dalam nama Yesus ketika aku masuk, itu namanya kelemahan, itu tidak bisa menguasai diriku. Jadi namanya kehidupan ilahi akan masuk. Memang saya dari depan, kemudian saya ke belakang. Saya cuma energi saya supaya tidak habis. Tetapi ketika saya ke depan, seperti biasa saya khotbah. Tapi ketika saya pulang, habis makan pulang langsung pakai jaket, pakai selimut, langsung dalam hitungan detik langsung tidur. Saya tuh tipe yang kalau tidur itu nggak mudah tidur. Saya kalau mau tidur, otak saya mesti satu titik, mata saya harus satu titik. Baru saya bisa tidur. Beda sama istri saya. Hitungan cuman 1, 2, 3. Hilang. Pelor kalau dia. Nah, kalau saya bukan tipe kayak begitu. Saya kalau mau tidur harus berusaha untuk bisa tidur. Nah, tapi saat itu ketika saya dalam keadaan begitu, saya langsung tidur. Hitungan detik langsung hilang. Itu badan saya tuh langsung lemahnya. Itu saya 5 menit aja nggak bisa berdiri. Tetapi tuh saya kemarin saya khotbah 1 jam. Saya bisa berdiri normal. Itulah kenapa kalau firman kata-kata bukan oleh kuat gagahku, tapi oleh Rohku. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saya dengan cara saya ngomong. Padahal tubuh saya sangat lemah. Pada waktu itu pas pulang saya tidur belasan jam. Total. Sore bangun makan doang tidur lagi. Bangun cuman ke WC tidur lagi. Sampai pagi. Jadi kondisi saya sebetulnya bertolak belakang pada waktu saya di gereja. Dan saya katakan gini, percayalah kepada Allah. Asal kau tidak bimbang hati. Jadi ketika saya ngomong, saya katakan di dalam nama, saya ngomong begini pokoknya. Saya masuk, urapan kehidupan Allah masuk ke tubuh saya, nguatin tubuh saya, otot saya, semuanya pokoknya kuat. Sehingga saya berkhotbah, saya kuat. Saya percaya apa yang saya katakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Masing-masing kita mempunyai sebuah gunung, sebuah masalah yang kita hadapi. Makanya Tuhan katakan diawali, percayalah kepada Allah. Percaya bahwa ketika engkau ngomong, Tuhan itu mau melakukannya. Bahwa Tuhan itu akan bisa lakukan. Asal kau tuh tidak bimbang hati, enggak ada keraguan, pokoknya percaya. Maka kamu akan terima. Maksud saya gini, cobalah berkreasi di dalam setiap keadaan yang kita alami. Perkatakan, bukan ngeluh. Bukan menangis sama Tuhan. Karena firman Allah katakan ini loh yang banyak gereja masih mengajarkan bahwa kita harus menangis di hadapan Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk masalah kita supaya masalah kita dijawab. Firman katakan kagak, ngomong kepada masalahmu. Percayalah kepadanya. Apapun yang kau katakan, itu akan terjadi asal tidak bimbang hati, tapi percaya pasti terjadi. Amin. Tuhan tidak bergerak karena engkau menangis air matamu. Malaikat diam saja, tidak bergerak. Bukan karena jeritanmu. Tapi karena ada perkataan iman.
Amin. Jadi Tuhan mengajarkan ngomong kepada gunung atau masalah itu, bukan ngomong kepada Tuhan tentang masalah kita. Dan disuruh diperintahkan agar kepada masalah itu lenyap. Masalah penyakit, uang, kerjaan. Tuhan suruh kita ngomong untuk pergi dari depan kita. Ada yang lebih tinggi lagi. Nah, saya ngomongin gini. Ada yang lebih tinggi lagi. Kita tidak melihat gunungnya. Kita tidak menganggap bahwa masalah apapun yang kita hadapi itu bukan gunung. Nggak ada gunung. Nggak ada gunung. Nggak ada rintangan, nggak ada masalah. Gue percaya sama Tuhan. Akhirnya jalan kita adalah hidup karena percaya. Bukan karena ngelihat. Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Tuhan ini gimana caranya? Tuhan hidup berjalan karena percaya. Karena dia tidak melihat. Itu iman yang entah saya bicaranya. Itu orang yang punya sebuah kepercayaan. Tentar saya ngomongin. Nah, begini. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ini batuk saya masih belum selesai. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ini yang harus kita ngerti. Pada waktu kita memperkatakan, ya, kita harus sadar, ini yang terjadi. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu akan segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Yang ini kan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan apa yang kau katakan itu terjadi, bukan apa yang kita doakan, bukan apa yang kita harapkan. Apa yang kita ucapkan. Orang bisa berharap, tapi nggak ngomong. Betul nggak? Akhirnya orang itu cuma berharap aja. Tapi tidak ada sebuah pengakuan atau omongan di dalam mulutnya, yang keluar dari mulutnya. Cuma berharap aja. Tuhan, saya berharap saya naik gaji. Tuhan, saya berdoa supaya saya dinaikin gajinya. Tuhan, saya berharap Engkau menjawab doa saya. Tidak berkata, aku percaya gajiku naik. Gajiku naik. Aku mengalami kenaikan gaji. Beda gak? Beda. Itulah kenapa orang Kristen gak kejawab-jawab doanya. Saya bicara firman loh ya, bukan saya ngomong ininya. Firman yang katakan, apa saja yang kau katakan. Nah, ketika kita mengatakan, kita nggak perlu tahu bagaimana itu terjadinya. Jadi gini,
perkataan kita itu benih. Apa yang kita omong itu sifatnya benih yang baru kita tabur. Nah, benih yang kita tabur, kita nggak perlu tahu bagaimana caranya ini bisa berhasil atau tidaknya. Nggak perlu. Apakah ini bertumbuh atau tidak bertumbuh, nggak perlu gimana caranya. Yang penting ketika kita memperkatakan firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Barang siapa menggemakannya, yang menyukainya, itu akan makan buahnya. Artinya ketika kita bicara, kita menabur, kita suka ngomonginnya. Saya tahu saya berhasil. Saya tahu saya mampu. Itu kita mengiyakan, menyukai omongan-omongan seperti itu. Yang minggu lalu kan saya cerita ada seorang pengusaha yang dia tokonya sepi karena dia ngomong begitu kan, dia mengeluh, aduh pelangganku sepi. Nah ketika ditegur, sekarang kau ubah. Kau katakan bahwa hai pelangganku datang, saat ini pelanggan baru datang. Tokoku ini disukai orang-orang pada datang ke tokoku terang, segala macam ngomong kayak gitu. Apa kemudian besoknya langsung? Itu kita sedang menabur benih. Si Sambatoni, si Kenneth ngomong 3 bulan orang itu baru tulis email. Jangan kita ngomong sekali, 2 kali, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tuhan, kok belum? Gue udah ngomong nih berkali-kali, udah berbusa nih mulut nih. Kok gak terjadi apa-apa Tuhan ya? Kok masih belum ada yang datang Tuhan ya? Tuhan percuma ngomong, capek-capek aja mulut. Firman katakan orang yang suka ngomongin, jadi bukan sekali ngomong. Bukan sekali ngomong kemudian terjadi. Tetapi itu terjadi kalau kita ngomongin terus menerus, maupun yang positif maupun negatif. Ketika kita menyukai, love it, menggemakan, itulah yang akan makan buahnya. Jadi kalau seminggu belum ada, ya gak apa-apa terusin. 2 minggu belum bisa, belum ada kelihatan, gak apa-apa terusin 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, ngomongin terus. Asal kau tidak bimbang hati, apa yang kau katakan itu akan terjadi. Itu adalah benih yang kita tabur. Itu di dalam tanah, itu sedang bertunas, lagi mulai bertumbuh. Makanya begini, Tuhan tidak butuh iman besar. Ini ayat, apakah di sini dikatakan kamu harus punya iman besar untuk engkau apa yang saya omongan untuk terjadi. Simpelnya kalau di bahasa Inggris itu have faith in God. Punyalah iman dalam Allah. Bukan punyalah iman yang besar di dalam Allah. Tahu nggak, Tuhan ngomong katakan hanya sebesar biji sesawi saja. Dimati ya. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, kadang kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
gunung itu akan pindah. Tak ada yang mustahil bagimu. Amin. Dulu, saya nggak tahu deh ya. Pengajaran-pengajaran dulu katakan kamu tuh nggak punya iman sih. Atau kamu tuh punya iman yang besar. Kamu tuh harus ngelakuin A, ngelakuin B. Kamu tuh mesti pelayanan. Supaya Tuhan tuh jawab sama kamu. Kamu tuh mesti puasa. Desak Tuhan tuh seperti si Hana tuh. Dia mendesak Tuhan sampai dapat Samuel. Dia menangis di pojokan sampai kayak orang gila. Ini contohnya orang yang benar-benar sama Tuhan. Nangis. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru beda. Di sini Tuhan katakan, Tuhan gak butuh iman yang besar. Dulu saya tuh selalu berpikir, Tuhan kok iman gue kurang ya. Saya tuh harus bagaimana lagi nih, iman saya tuh harus bagaimana tuh saya tambahin tuh saya iman saya besar. Supaya saya bisa breakthrough. Capek saya hidup kayak begini. Apalagi yang saya harus lakukan, iman saya apa? Saya ngelakuin puasa sampai 3 hari yang non-stop, yang gak makan, gak minum. Saya lakukan karena supaya punya iman yang besar. Karena pengajaran dulu ya kayak begitu. Lakukan sesuatu supaya Tuhan tergerak hatinya. Ini firman katakan cuma ngomong. Betul nggak? Tuhan tidak membutuhkan iman yang besar untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Atau iman yang besar untuk bisa memperkatakan kepada gunung itu untuk beranjak. Tapi Tuhan butuh sebuah benih yang sangat kecil untuk ditanam dan menjaga benih itu supaya bertumbuh dan menjadi besar dan bisa menghasilkan buah. Sebab di dalam benih itu yang sangat kecil itu, biji sesawi ya, terkandung atau mengandung sebuah kuasa yang sangat besar yang mampu merubah hidupmu untuk bisa mengalami keberhasilan, kesembuhan, pemulihan atau apapun yang kita butuhkan. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Ya. Ini Tuhan ngomong masalah biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Ini ya. Ada namanya Tuhan ada ngomong gini, kerajaan surga dan kerajaan Allah. Kerajaan surga. Surga itu apa? Tempat. Ya. Kerajaan Allah itu adalah sebuah cara, metode. Jadi dengan apa kita membandingkan kerajaan Allah? Cara kerjanya Allah. Ya, beda ya. Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Kerajaan Allah tuh nggambarin kayak gimana? Nah, kerajaan itu seumpama biji sesawi, cara kerjanya Allah. Itu ada seumpama seperti biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tuhan tidak mempermasalahkan iman kalian. Kita semua punya iman. Orang yang percaya sama Kristus diberikan iman Kristus di dalam diri kita. Iman itu cukup
untuk mendapatkan apapun yang dibutuhkan dalam hidup kita. Saya katakan iman itu sudah cukup. Kau tidak butuh iman yang besar. Jadi salah kalau kau mengatakan lu gak punya iman. Sebetulnya itu perkataan yang salah. Kita punya iman. Yang pertanyakan adalah kau punya benih atau tidak. Walaupun sangat kecil. Cuman ngomong Tuhan, saya percaya saya berhasil. Kecil, padahal itu sangat kecil. Kita belum melihat. Tapi kita, itu benih begitu kecil sekali. Kita tuh belum melihat, tapi kita, Tuhan aku percaya. Aku bisa berhasil, aku percaya. Kecil. Karena kita belum melihat sesuatu. Tapi itu ada kandungan kuasa Tuhan. Tuhan tidak butuh iman yang besar. Amin. Tuhan tidak menuntut kamu harus punya iman sebesar siapapun di dalam yang ada di Alkitab. Tuhan tidak butuh. Nih contoh. Dulu saya pernah pelayanan. Ini orang punya sakit autoimun. Ketika saya datang ke rumahnya, ini anak masih muda, laki-laki umur 26-an. Kita urapin, dia marah-marah. Dia ngomel. Marah. Benar-benar marah. Ini nama bapak emaknya. Bapak emaknya undang kita untuk doain dia, karena punya penyakit autoimun. Itu anak dari gendut, gembrot, sampai kurus. Autoimun tuh gak ada obatnya, tinggal nunggu mati. Dia udah ke dokter, udah ke Singapura, semua obat yang ada itu tidak ada efeknya. Tak berapa puluh kilo lah. Itu badannya kurusnya. Waktu saya datang begitu, dia ngomel, duduk, dia marah. Karena gini, saya ngerti, karena dia tuh waktu dulu itu udah banyak pendeta datang ke dia. Kamu tuh harus punya iman. Kamu tuh ngomongin firman. Kamu tuh harus percaya sama Tuhan. Ayo, kamu harus bangkitin iman kamu. Jadi tuh udah enek gitu loh. Ngedengerin orang-orang pendeta yang didatangin sama ke dia itu udah enek gitu loh. Ada satu lagi nih, dua orang nih yang masih muda. Itu mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Saya lupa dah. 10 tahun ada. Ini orang masih muda. Siapa lagi disuruh datang ke sini untuk mesti gue punya iman segala macam. Tampangnya udah sengak. Sombong gitu. Tahu gak apa saya ngomong? Saya ngomong gini. Saya gak butuh iman kamu. Aneh. Mau didoain, bapak emaknya minta doain dia. Tapi saya ngomong, saya gak butuh iman kamu. Waduh, sesat itu. Tunggu dulu. Saya tahu alasannya kenapa. Saya tahu dia memprotek dirinya. Karena dia udah capek dengan pendeta yang lain. Saya gak khotbahin dia. Saya gak ngomong panjang lebar sama dia. Saya cuma katakan gini. Saya cuma hanya butuh tumpangin tangan ke kepala kamu. Hanya mutusin kutuk keturunan kamu. Dari papa mama. Jadi saya akan doain papa mama kamu. Setelah papa mama kamu doain pemutusan kutuk, saya doain kamu. Papa mama kamu pun doain kamu. Saya gak butuh iman kamu. Kasih saya kesempatan untuk mutusin kutuk itu doang. Saya gak butuh iman kamu. Ya, saya pakai iman bapak emaknya. Karena saya tahu ini bukan masalah iman. Tapi ada kutuk keturunan. Akhirnya dia mau.
Saya putusin ke bapaknya, ke emaknya, kemudian ke dia. Dalam nama Yesus, rontok semua hancur. Saya lupa berapa minggunya atau sebulan. Saya ketemu di kantornya. Itu anak sehat. Saya tanya sama dia, duduk sebelahnya. Yang tadi yang ketemu sama dia tuh sengaknya setengah mati, sombong yang setengah mati. Ketika duduk sebelah sama dia mah, gimana kamu? Bagus, sehat, baik. Obat-obatan yang minum dari Singapura itu bagus, berefek, ya berefek. Saya udah gak sakit lagi. Karena gini, dia tuh selalu harus di kolam renang. Dia harus badan dia harus didinginkan. Kalau nggak dia panas setengah mati. Dia mau nggak mau harus sering ke kolam renang untuk mendinginkan badannya yang nggak enak. Itu dia baru kawin. Itu anak sembuh. Sekarang udah punya anak 2. Yang tadinya mau mati nggak jadi. Yang saya katakan begini. Tadi saya katakan, saya nggak butuh iman kamu. Kalau kita ngerti apa yang dibutuhkan Tuhan terhadap diri kita, kamu nggak pusing-pusing. Maka Tuhan katakan, percayalah kepada Allah. Have faith in God. Percaya kepada firman-Nya. Itu benih, kamu nggak tahu bumi itu sendiri akan menghasilkan buahnya. Tanamlah benih itu. Tuhan butuh benih apa saja yang engkau katakan. Ngomong. Terus percayai. Jadi ketika waktu minggu lalu saya ngomong di tempat tidur saya, ketika saya masuk ke Mahanaim, itu namanya urapan kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan, kekuatan Tuhan masuk ke badan saya. Jadi ketika saya masuk, saya nggak doa lagi. Saya percaya bahwa saya berdiri, saya akan kuat. Dan itu terjadi. Tuhan tidak membutuhkan iman yang besar untuk memperoleh apapun yang Tuhan janjikan. Atau iman yang besar untuk memperkatakan gunung itu kagak. Tuhan butuh sebuah benih yang sangat kecil untuk ditanam dan menjaga benih itu. Menjaga benih itu supaya tetap bertumbuh menjadi besar. Dan sampai bisa menghasilkan buah. Sebab di dalam benih yang sangat kecil itu terkandunglah sebuah kuasa yang sangat besar. Yang mampu merubah hidupmu. Untuk bisa mengalami keberhasilan, kesembuhan, pemulihan. Atau apapun yang kita butuhkan. Amin. Nah. Saya ingat waktu minggu lalu saya kan cerita. Ada seorang suami istri yang datang. Kepada seorang hamba Tuhan. Dia ngomongkan, saya baru aja nikah. Kita bergumul bermasalah dengan uang. Kami telah berdoa berbulan-bulan. Doa supaya ada breakthrough. Tidak ada perubahan. Nah kan? Kemudian hamba Tuhan yang katakan, apa yang kamu omongin? Terus mereka katakan, kami terus mengatakan, kami tidak mampu membeli apapun. Jadi yang dia omongin, wah suami istri, kita gak bisa beli apa-apa ini. Kita gak cukup duitnya nih. Kita ini begini. Itu yang selalu diomongin. Nah karena diomonginnya itu, love it, makan buahnya. Makanya Tuhan gitu. Kalau begitu itulah yang kamu alami. Nah sekarang ubahlah apa yang kamu katakan. Dan kamu akan mengubah apa yang kamu lihat. Ubahlah yang kamu katakan, ubah. Ya. Kemudian kamu akan lihat. Apa yang ada, apa perubahan itu. Mereka agak ragu sebetulnya awal-awalnya. Tapi mereka
pulang. Ini yang saya kemarin gak ceritain lagi. Mereka pulang dan kemudian mereka mengubah mulutnya, perkataannya. Dia katakan gini, kami diberkati. Kebutuhan kami terpenuhi. Tuhan menyediakan dari tempat yang terbuka untuk selalu diberkati. Kemanapun aku pergi, aku diberkati. Yang tadi ngomongnya selalu mengeluh. Aduh, kita gak punya duit nih. Kita gak bisa beli ini, gak beli itu nih. Tapi mereka mulai. Nah, ini lumayan cepat nih. Lalu 2 minggu kemudian mereka mengirimkan surat atau email. Dan surat itu mengatakan gini. Pemilik rumah kami. Mereka nyewa ya. Itu ngurangin setengah harganya. Di korting. Bahkan kami dibalikin duitnya. Kami berdua naik gaji di minggu yang sama. Awal mengeluh. Itu yang terjadi. Mereka selalu susah. Berubah, mereka kata, aku diberkati. Segala pintu kan terbuka untuk aku. Kemanapun aku pergi, aku diberkati. Terjadilah diberkati. Hidup mati, kuasai lidah. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita berbicara kepada gunung atau pada apapun juga, sebetulnya setiap perkataan kita akan selalu berdampak walaupun tidak terlihat secara langsung. Tetapi sebetulnya sedang bekerja. Dan satu hari akan menghasilkan buah. Tadi waktu saya doa sempat gak lama saya masih Agus. Kalian di sini iman atau kerohanian kalian tuh mulai meningkat. Grafik kalian tuh meningkat. Puji Tuhan. Tapi entah berapa lama kalian bertahan. Saya berharap kalian tuh bertahan sampai akhirnya. Amin. Yang Tuhan kelihatan ada yang sudah bikin lahan baru. Ladang baru. Gitu loh. Ada yang mulai bergerak. Prinsipnya pengajar yang saya ajarkan ini. Untuk menyadarkan kita. Kalau mulut gak berubah. Tindakan gak akan berubah. Jadi mulut kita harus berubah. Nanti otomatis Tuhan membukakan dengan berbagai macam cara, jalan. Yang akan menggerakkan kita atau akan memberkati kita, orang-orang yang lain pun bisa memberkati kita. Kasih kerjaan lah atau apapun juga. Tetapi kalau kita cuman hanya berdoa, berharap dengan bimbang, percuma. Gini ya, saya baca, bukan baca ya. Ada seorang orang tua, dokter, yang tadi dokter. Dia ngomong begini, saya waktu masih kecil, saya selalu datang, dia gereja Katolik ya. Saya selalu datang ke gereja itu sebelum sekolah. Saya berlutut. Dia kata begini, Tuhan, saya mau ke kuliah dokter di Jerman.
setiap hari datang ke gereja, dia selalu ngomong itu, Tuhan, saya mau kedokteran di Jerman. Terjadi nggak? Pertanyaan, nih orang ngomongin terus. Padahal kalau dalam perkataan ini sebetulnya nggak perlu ngomongin terus menerus. Tapi dia ngomongin terus menerus. Apakah salah? Karena banyak orang Kristen ngomongin terus-menerus, mengemis di hadapan Tuhan. Perbedaannya begini. Kenapa akhirnya suatu hari dia pergi ke Jerman dan kuliah di sana dan jadi dokter. Waktu saya lihat itunya, itu sekitar umurnya 70-an lebih lah, udah tua. Apa yang dari masih kecil, yang dia idamkan, yang dia doakan, itu terjadi. Itu loh. Yang saya bilang ada dua. Satu, apa yang kau perkatakan, asal kau tidak bimbang hati, itu akan terjadi. Terus yang satu lagi, apa saja yang kau minta dan doakan, ya, terus apa? Percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Prinsipnya lah, orang ini, bapak ini, dokter ini adalah ketika dia meminta, bukan dalam keadaan bimbang. Tahu dari mana? Dia percaya. Tapi sebagian besar, mayoritas orang Kristen ketika datang kepada Tuhan, merengek dengan ketidakyakinan buat Tuhan jawab. Ada ketakutan, ada keraguan, ada kebingungan apakah Tuhan mau jawab doa saya atau enggak. Beda ketika seseorang meminta tetapi dengan percaya. Jadi prinsipnya Tuhan cuma lihat hati kita ada bimbang atau 100% percaya. Nah, itu kita yang memutuskannya. Jadi hari ini saya ingin katakan begini. Taburlah benih. Ciptakan perkataan. Omongin apa yang kau inginkan. Percayalah kepada Tuhan. Ketika kau bicara, itu akan terjadi. Jangan bimbang, jangan takut. Apalagi untuk masalah hidup. Jangan dengerin hamba Tuhan yang ngomong, lu serakah, lu minta sesuatu yang udah lalu sudah dicukupkan, minta yang cukup, udah cukup, bersyukur aja. Kalau lu minta sesuatu yang lebih itu namanya serakah. Itu gak tahu diri. Jangan dengerin hamba Tuhan kayak gitu. Tuhan menginginkan kita itu grow. Bertumbuh. Amin. Kalau engkau bertumbuh, engkau punya uang, engkau bisa bantu orang. Tapi kalau hidupmu pas-pasan, mana bisa bantu orang tuamu? Mana bisa bantu orang yang lagi susah? Malah engkau sendiri yang butuh pertolongan. Mulai beranjak, Tuhan berkati saya, supaya saya berkatin yang lain. Pakai saya Tuhan, untuk saya bisa berkatin. Asal hati kita tidak di uang, gak usah takut. Inginkan sesuatu yang lebih, gak masalah. Asal itu benar, tidak dosa. Yang dosa tuh misalnya menginginkan laki orang lah, perempuan orang lah. Untuk apa? Untuk misalnya jabatan, terus Tuhan singkirin tuh orang lah. Itu emang salah. Tapi sifatnya kalau memang itu buat kehidupan kita, untuk buat kita bertumbuh, berkembang, itu gak salah.
Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Amin. Mulai hari ini, ya, selama yang tadi saya katakan itu suami istri dalam waktu 2 minggu, Tuhan bukain jalan. Seharusnya dia bayar rent sewanya itu dikurangi 50%. Bahkan dikembaliin duitnya, dia dapat duit. Terus naikin gaji lagi. Gimana caranya nggak usah pikirin. Itu udah urusan Tuhan. Tuhan aja yang butuh, mana benihmu? Apa perkataanmu? Amin. Ngomong, saya bisa, saya berhasil, saya sehat, saya bukan penyakitan, atau apa aja lah. Itu hal-hal yang benar yang kita ingin ucapkan. Makanya firman katakan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, ya kan? Apa yang kudus, segalanya itu semuanya dikatakan pikirkanlah semua itu. Bukan yang susah, bukan yang miskin, bukannya penyakit gitu loh. Kenapa sih mesti mikirin gitu? Buat gue bulan depan gue mesti punya duit nih. Kalau gue sakit gue ada duit. Loh kok jadi membayangkan bahwa bulan depan gue akan penyakit ke dokter? Kenapa memikirkan yang negatif? Kenapa memikirkan gue bulan depan, tahun depan gue sehat? Amin. Ciptakan itu yang enak-enak. Amin. Jangan ciptain yang susah-susah. Terjadi baru, aduh kok Tuhan begini ya. Kenapa saya ngalamin begini? Kan lu yang minta. Kan lu sendiri yang ciptain. Gimana? Nah hari ini untuk masalah keuangan. Ciptakan. Amin. Dan butuh waktu prosesnya. Ya. Benih itu sekecil apapun, jangan berpikir ini apakah bisa ya, apakah bisa ya. Jangan, sekecil apapun, seolah bilang Tuhan saya mampu, saya bisa. Memang sangat kecil, tetapi itu kalau kita tetap jaga. Ya, tetap jaga. Perkataan itu tetap jaga. Walaupun kita seolah jadi orang kecil, tapi kita pelihara itu jaga. Gua mampu, gua bisa. Gue yakin gua bisa. Itu lama-lama bertumbuh. Sehingga keyakinan kita akan semakin lama semakin kuat. Itu numbuh dan numbuh dan numbuh. Sehingga kita ya saya yakin. Jadi omongannya tuh mulai besar. Sampai kita bisa berteriak. Amin. Saya berharap grafik kalian tuh makin lama makin naik terus. Amin. Karena kalian itu mengerti dan jadi pelakunya. Capek hati ya. Kalian harus tahu diri. Ya, kalian harus tahu diri. Kemarin seperti saya ngomong, mau berapa lama kamu hidup kayak begini? Mau berapa lama? Hah? Mau berapa lama? Kalau kita sadar, selama ini hidup kita lontang-lantung, hidup yang gak jelas, iman yang gak jelas, naik turun, entar percaya, entar enggak, entar nangis, entar percaya. Mau berapa lama hidup kayak begitu? Gak enak loh, hidup di mana kita gak dapetin apa yang janjiin Tuhan loh. Bukan Tuhan yang salah,
Kitanya nih yang gablok gitu loh. Putusin, tahun ini adalah tahun terakhir gue menjadi orang yang Kristen yoyo. Enggak. Kenapa nggak jadi Kristen yang mentalnya kuat? Berapa lama kamu mau jadi Kristen yoyo? Gak enak lo jadi Kristen yoyo lo. Gak stabil. Emosinya dipermainkan sama setan. Yang gak enak ya gak dapet. Ngalami breakthrough. Karena Kristen yoyo mulutnya ember. Mulutnya itu bocor dengan hal-hal yang negatif. Kebentur sedikit langsung ngeluh. Masalah sedikit langsung ngeluh. Malah bisa menang. Nggak dapat besokannya ngeluh. Kok Tuhan begini? Minggu depannya nggak dapat orderan ngeluh. Minggu depannya masalah diomongin orang ngeluh. Kenapa nggak berusaha stabil? Kenapa nggak memperbaiki diri? Tahu punya emosi yang kayak perempuan naik turun. Kemarin saya ngomong sama siapa? Oh tuh, manajer estate saya. Saya omelin dia. Kamu tuh kayak perempuan ya. Masalah dikit kamu ngeluh. Bukan cari solusi malah ngeluh. Kalau kamu gak seneng, kamu ngajuin, dia kena SP. Kalau kamu ngeluh, gak suka, udah kamu ngundurin diri aja. Ya cengengnya saya. Be a man. Amin. Jadi laki-laki yang tangguh. Perempuan pun harus jadi laki-laki. Punya sifat laki yang tangguh. Ini ketua panti, Mami. Hebat. Dia benar-benar perempuan yang tangguh. Dari susah, dari nol. Tangguh sekali. Makanya dia bisa berhasil. Jadilah perempuan yang tangguh. Laki yang kuat. Bukan laki yang cengeng. Dikit kena masalah langsung. Mami, gimana nih? Tuhan lagi gimana nih? Ya ketawa. Begitu ya? Si Kevin ya? Melvin. Masih nangis kamu Melvin? Alvin. Saya ngomong kan anak kamu jangan nangis ya kalau ada masalah. Soalnya anak saya laki-laki. Memalukan. Masalah itu harus dihadapin. Bukan dilarikan. Bukan ditangisin. Ini kayak batuk begini. Tau gak? Gak enak sekali. Berulang-ulang saya keluarin dahak-dahak. Tapi saya gak ada kota kuat ngeluh.
Batuk mulu. Enggak. Saya cuma hanya berpikir, batuk itu gue harus ngeluarin dahak. Saya berusaha menjaga mulut saya untuk saya tidak mengeluh dengan apa yang saya hadapi sekarang. Karena saya menggambarkan diri saya. I am strong. Jadi berusahalah untuk kita menjadi orang kuat. Amin. Biar firman Tuhan hari ini untuk menjaga kita, menyadarkan kita. Biar yang jadi berkat buat kita semua. Oke, ya, musik.